Alhamdulillah kita bisa berkumpul pada hari ini dalam rangka berkolaborasi dan berbagi untuk pembatik level 4. Salawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah merubah suasana dan situasi jahiliyah sehingga kita bisa merasakan perubahannya sampai hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk tahap ini kita akan berbagi dengan beberapa masalah yang akan saya sampaikan. Jika nanti perlu diskusi bisa langsung kita tanya jawab sambil proses penjelasan sehingga apa yang disampaikan bisa menuju sasaran yang diharapkan oleh kementerian. Pada level 4 ini tidak ada tes akhir, hanya berbagi, berkolaborasi dan berkaitan dengan karya tulis ilmiah. Jadi ada KTI yang kemarin kami pertama ada kuliah umum 2 pertemuan sebelum mulai, dan yang 2 hari belakang itu BIMTEK khusus untuk pelaksanaan berbagi dan berkolaborasi. Baiklah Bapak Ibu sekalian, jadi berbicara masalah teknologi informasi itu berkaitan dengan tantangan, di mana tantangan yang pertama yang perlu kita perhatikan itu berangkat dari revolusi industri. Revolusi industri 1.0 itu ditandai dengan penemuannya mesin uap pada tahun 1776 oleh James Watt. Jadi inilah awal dari revolusi industri 1.0 yang mengubah situasi waktu itu dari tenunan manual berubah menjadi mekanik. Kemudian maju ke revolusi 2.0 di mana di sini sudah ada lini produksi dan mulai ada pembagian dalam sebuah produksi tidak diborong oleh satu orang. Pada awalnya misalkan perakitan mobil itu hanya diproduksi oleh satu perusahaan, tetapi di revolusi 2.0 ini sudah dibagi-bagi, di mana setiap orang, maksudnya itu setiap bagian hanya menangani satu. Jika bodi, dia hanya khusus di bodi, kalau mesin hanya di mesin, kalau misalkan di ban hanya di ban. Nah nanti ada bagian yang khusus untuk perakitan saja. Ini pada revolusi 2.0. Di sini di revolusi 3.0 ditandai dengan perkembangan komputer dan robot. Jadi di sini sudah terlihat teknologi informasinya sudah mulai masuk, tetapi belum menyentuh artificial intelligence. Jadi belum menyentuh kecerdasan buatan, tapi di sini sudah mulai teknologi ditemukan, ya, di mana pada gambar contoh itu mainframe komputer pertama kali yang dibuat. Kalau kita memperbaikinya bisa masuk ke dalamnya, ya, untuk awal pada perkembangan di revolusi industri 3.0. Kemudian pada 2011 di acara Hannover Trade Fair itu ada mulai istilahnya revolusi industri 4.0 di Jerman pada tahun 2011. Nah, kembali dulu ke revolusi 3.0 pada tahun 1989 itu ditandai dengan penemuannya bahasa pemrograman HTML oleh tim Berners-Lee nama orangnya di laboratorium fisika komputer di Swiss. Itulah awal loncatan yang sekarang
Bapak Ibu ketahui dengan website. Awalnya ditemukan bahasa pemrogramannya itu HTML-nya pada tahun 1989. Website pertama kali dilaunching 1990. Hanya bagaimana laporan BW, jadi dia hanya black white saja. Itulah pertama kali website dilaunching, belum ada seperti sekarang animasi atau warna-warni yang seperti kita ketahui. Kemudian ada Rasmus Lindroth. Kemudian sesudah membuat website, dia tidak tahu berapa orang yang sudah mengunjungi webnya. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah melihat ketika mengunjungi website itu ada total visitor, ada user. Nah, itu disebut dengan counter ya, untuk menghitung pengunjung. Nah, Rasmus Lindroth menemukan bahasa pemrograman yang namanya personal homepage, disingkat dengan PHP. Nah, tahu sesudah itulah mulai meningkat lagi, ditemukannya lagi JavaScript oleh Netscape. Kemudian ditemukan lagi CSS, Cascading Style Sheet, seperti yang bisa Bapak Ibu lihat sekarang, warna-warni, pembagian layout sudah pada rapi. Nah, kemudian Twitter, perusahaan Twitter membuat sebuah framework bahasa pemrograman yang disebut dengan Bootstrap. Disitulah pada revolusi 3.0 menuju 4.0. Nah, di revolusi 4.0 di sini sudah mengarah ke Internet of Things. Internet of Things sudah digunakan di Amerika untuk pengendalian lalu lintas. Ya, untuk pengendalian lampu lalu lintas. Kalau kemarin pernah saya berdiskusi cerita tidak formal dengan Bu Suryati, berbicara mengenai computational thinking atau berpikir komputasi. Berpikir komputasi itu sangat abstrak sekali. Kami yang di informatika itu merasakan mau mentransfer wawasan itu lumayan sangat repot, karena belum tentu waktu pola pikir anak itu sama semuanya. Jadi jawabannya kembali ke sini dalam pembelajaran. Jadi ada kerucut pengalaman Edgar Dale. Di dalam kerucut pengalaman ini mulai dari yang konkret menuju yang abstrak. Ya, jadi yang konkret ke yang abstrak. Di sini kalau hanya sekedar membaca itu hanya paling atas sekali. Ya, tidak mencapai, dia paling tinggi hanya 10%. Kemudian mendengar hanya 20%. Melihat gambar seperti ini atau hanya menonton video itu hanya 30%. Ya, kemudian menjelajahi website ya, atau melihat demonstrasi itu hanya 50% dari apa yang dia dengar dan dilihat. Nah, kalau sudah partisipasi dalam sebuah workshop, kemudian membuat kolaborasi, pembelajaran yang berkolaborasi, itu sudah mencapai 70%. Nah, di sini yang paling tinggi di bawah itu di simulasi atau pemodelan dengan pengalaman yang nyata, itu hampir 90% diterima oleh siswa. Saya iseng-iseng kemarin mencoba, awalnya ragu-ragu juga. Waktu mid semester saya pakai Kahoot. Ya, di satu kelas itu anaknya Bu Perlin. Jadi pertama 10 soal, Pak ngulang lagi, nanti nilai kami kecil. Minggu depan tambah Pak ya 20 soal. Alhamdulillah midnya mau nambah soal. Itu alat input atau output. Di situ di pertanyaan atau dia IO itu input output seperti HP ini. Jadi kan sebagai sekarang ini untuk saya pakai untuk presentasi. Berarti ini sebagai alat input terhadap komputer. Tapi ketika suatu saat juga ini menerima kiriman, ini sebagai output juga kalau kita mengirim pesan ke orang lain.
Berarti Bluetooth itu termasuk dalam kategori I/O, input output. Ketika bermasalah di input atau di output, berarti Bluetooth-nya tidak dikenali oleh komputer. Nah, untuk berkenalan itu istilahnya driver, jadi pengendali. Berarti disitulah analisa untuk berpikir komputasi yang diterapkan dalam analisa kesalahan hardware. Baik Bapak Ibu, jadi karakteristik yang bisa kita lihat dari kerucut tersebut, yang pertama, ketika kita akan menganalisa sebuah pembelajaran berbasis teknologi informasi, itu memformulasikan permasalahan. Jadi diperkecil masalahnya, bagaimana untuk menyelesaikannya. Ya, untuk penyelesaian. Sudah itu logika dalam mengelompokkan dan menganalisis data. Nanti saya tunjukkan contoh kasus. Kemudian mempresentasikan data melalui abstraksi seperti model atau simulasi. Jadi ada dua implementasi yang akan saya sampaikan. Yang pertama studi kasus, yang kedua dari Pusdatin, Pusat Data Informasi dan Teknologi. Jadi ini kita lihat yang studi kasus terlebih dahulu. Nah, studi kasus yang pertama itu jadwal mengajar. Yang paling umum jadwal mengajar repotnya di mana? Mengatur jadwal yang tabrakan. Kita di jadwal mengajar itu bisa memanfaatkan Excel untuk mengeceknya. Nanti kita buka. Yang kedua SKHUN, ya, surat keterangan hasil ujian nasional misalkan, atau surat tanda lulus, atau MPI, multimedia pembelajaran interaktif, atau kita mau mid semesternya pakai PPT bisa. Ya, kita ambil dari rapot PTS dulu. Ini saya dapat. Jadi kalau misalkan saya klik sembarang aja ini ya, motor next misalkan ya. Di sini sudah ada, kita nextkan saja. Ini masih historinya masih nyimpan. Nah, ini selesai. Nah, berarti kalau ada keterangan maaf silahkan berlatih kembali, berarti tidak mencapai KKM, ya, atau apa KKTP ya kalau untuk kurikulum merdeka. Nah, inilah salah satu contoh untuk multimedia pembelajaran interaktif. Ciri interaktif di dalam modul pembelajaran itu disebut ada kendali di user, mengklik next atau previous atau stop, itu sudah termasuk dalam kategori interaktif. Nah, itu sekedar untuk contoh ya. Kalau SKHUN sama aja kayak tadi, hanya prinsipnya seperti ini ya, tetap pakai legal juga. Di sini, ini misalkan tanggal, kemudian ini data utamanya legal, semuanya diinput ke sini, logika berjalan di sini semua. Nah, di sini untuk lembar SKHUN-nya. Jadi ketika kita naikkan, nah seluruh nilai dengan nama itu ikut berubah. Nah, itulah powerful-nya kita menggunakan Excel. Tanpa gandengan Visual Basic, pure logika saja. Logika bawaan Excel kita combine untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari. Ya, kalau dalam berkolaborasi dan berbagi ini, saya cenderungnya sebenarnya bukan membagikan media yang sudah jadi, tetapi membangkitkan bagaimana kemandirian dalam menyelesaikan permasalahan secara bersama. Nah, itulah yang ada di dalam platform Merdeka Belajar. Di situ ada komunitas.
Nah, jika kita ingin membuat satu komunitas untuk kemandirian bisa dibuat di situ. Untuk anak SD sebenarnya sangat menarik kalau saya perhatikan. Yang pertama, kita lihat menjelajah salah satu fitur. Kalau memang Bapak Ibu mau mencoba, boleh dibuka di browser, di komputer. Insya Allah ini komputernya sudah connect dengan internet, jadi bisa melihat sumber belajar, bisa dicoba. Terutama nantinya wahana angkasa, ya, untuk memberi gambaran simulasi nyata kepada peserta didik. Nah, di sini saya cenderung yang laboratorium maya ini untuk guru kimia sebenarnya, ya. Karena kalau saya sendiri secara teori nggak nyambung, saya. Ya, sebenarnya kan karena media itu ada dua, ada media by design, berarti kita membuat sendiri. Ada yang dengan utilization, kita hanya tinggal memakai. Ini bisa digunakan laboratoriumnya, seperti proses fotosintesis, kemudian hukum Ohm-nya, ini bisa semuanya ada semua di sini. Ini di bagian bawahnya, di roll ke bawah di sini. Nah, di sini ada kelas maya, ada sumber belajar, kemudian ada laboratorium maya. Nah, bisa kita coba sekarang di sini, ya. Jadi ada konten laboratorium maya di sini. Nah, ini lihat selengkapnya banyak di sini, ya. Nah, di sini kalau sudah diklik lihat selengkapnya, bisa disaring di sini, ya, bisa difilter untuk SD saja, apa untuk SMA saja bisa. Ya. Nah, ini materinya materi lebih cenderung ke IPA. Jadi kalau SD lebih nyata, seperti tadi kerucut Edgar Dale, dari yang hanya bayangan sampai nyata. Jadi bisa untuk sekedar demo, dan penggunaannya itu bisa digunakan di kelas walaupun hanya di depan. Jadi si siswa tadi bisa mencoba. Seluruh mata pelajaran ada, ibu nak buka kelas juga bisa. Ada yang sumber belajar. Jadi ini untuk virtual laboratorium yang sudah disediakan oleh Pusdatin. Kita bisa tinggal menggunakan sehingga bisa ngasih pengalaman nyata kepada siswa. Kalau di rumah belajar, di bagian bawahnya itu ada lihat selengkapnya. Untuk mengajarkan anak yang paling enak ini yang wahana jelajah angkasa seperti ini. Jadi kalau pengen melihat Venus, diklik saja, nanti bergerak, ya kan? Biasanya mendekat dia, ya. Jadi bagaimana sebuah tata surya berjalan, nah, keluar. Oh, seperti ini Venus gitu, kelihatan. Jadi kalau ke anak SD itu sangat enak kita menunjukkan tata suryanya, nggak ngawang-ngawang di buku, tapi langsung uji coba. Memang resikonya harus koneksi internet, gitu ya. Memang resikonya itu. Tapi kalau saya perhatikan,
yang sekolah-sekolah swasta yang di pagar alam ini sudah pada masang internet biasanya, gitu ya. Jadi bisa lebih dimanfaatkan ke sini. Kan kalau ini bisa diputar, ini kan, nah berarti kalau yang terang itulah yang ada matahari. Kalau yang hitam berarti dia membelakangi matahari. Begitu Pak Bilal ya, bukan kalau di geografi. Ya, jadi inilah contoh media yang sudah disiapkan oleh Kemendikbudristek ya, dari kementerian untuk bisa digunakan. Dan jika Bapak Ibu sudah membuat sebuah konten atau media, bisa juga di-share di situ, di-upload bentuknya. Ini wahana jelajah angkasa. Ada lagi kalau untuk anak SD ini EduGim. Nah, tetap di rumah belajar di sini, di belajar Kemendikbud, di bawahnya ini ada augmented reality, kemudian ada EduGim. Nah, jadi ada GIM. Nah, ini permainannya, permainan yang bisa kita gunakan. Ya, ada seperti ini ya. Nah, ini EduGim, contoh yang dibuat. Mulai dari Muhammad Adventure, bisa, yang lain bisa. Ya, ada yang lebih banyak lagi, ada di sumber belajar. Lalu batas ini ya tidak bisa sih Kalau mau nyoba augmented reality, install dulu di HP untuk belajar, karena dia banyaknya pakai handphone. Makanya dicontohin di sini video aja yang keluarnya, nggak bisa dimainkan. Ada augmented reality. Ayo kita belajar saya makanya. Zaman dulu kita SD ada HP kayak ini. Bukan waktu SD nggak ketemu kayak gini, Mbak. Coba kalau SD dulu ketemu kayak gini model. Ini bisa pun. Ini bisa pun. Ada yang bisa dimainkan. Nah, ini kalau sumber belajar di sini Bapak Ibu ya. Sumber belajar seluruhnya ada video. Ada yang flipbook ya, ada flipbook. Nah, kalau yang dia konten web ini MPI dia rata-rata, multimedia pembelajaran interaktif. Kalau yang konten audio ini sifatnya podcast.
tinggal aku kayak gini. Bisa jadi. Daripada yang sempat belajar. Lemak ya yang itu kecil. Nah, tadi aja Mbak buka. Nah, ini salah satu yang punya SD, mendut ya, mengenal sudut kelas 3. Jadi bentuknya, videonya lebih ke Berhasil. animasi itu. Nah, multimedia interaktif mengenal sudut, semester 2 kelas 3. Musik ada di dalamnya kan. Iya, apa tambahin sebelum aku, Rep. Nah, ini bisa jadi salah satu alternatif kalau untuk di SD itu ditugaskan siswa membuka ini. Nah, tujuannya apa? Mengurangi nonton YouTube di HP. Salah satu triknya. Kalau yang di swasta, saya lebih cenderung ke swasta yang Islam terpadu karena lebih possible gitu ya untuk seperti itu. Kalau di negeri itu ya seperti itulah kira-kira Bapak Ibu lebih tahu kan. Makanya saya ajak sengaja Bapak untuk ini, jadi bisa mengurangi setidaknya intensitas penggunaan HP-nya itu bukan hanya nonton YouTube, setidaknya dia melihat ini di rumah. Jadi ada berapa waktu membuka hal yang positif, melatih literasi digitalnya nih. Nah, inilah untuk hal-hal yang sudah disiapkan oleh kementerian yang dibuat oleh para guru. Nah, jika Bapak Ibu ingin mempublish hasilnya, silahkan boleh di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika perlu berdiskusi, kita tanya jawab, berdiskusi sama-sama. Untuk sesi presentasinya saya hadiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalkan MTK, geografi, kayak gitu kan biasanya kalau biar kita ini ngambil simulasi aja. Ini nama siswa, ini nama siswa, ini A, B, C, D. Saya buat itu misal. Ini nilai kita buat biar kita copy aja. Nah, Bapak Ibu sudah paham dengan rank? Rank itu sekumpulan sel. Ini sel ya. Caranya melihatnya di sini ya. Ini ada B6 ya. Kolom B baris ke-6. Nah, ini kita blok. Nah, ini namanya rank. Bisa Bapak Ibu lihat di sini. Di ujung sudut itu 4R kali 5C, berarti 4 row, 4 baris, 5 kolom. Nah, untuk melihat alamat ini berarti di sini B6 sampai F9. Karena kita lupa kan? Kita ganti aja namanya blok. Itu namanya definite name. Jadi kita ubah namanya. Nah, bagaimana cara supaya bisa melihat? Ya, supaya bisa melihat ini, bentar ya, kurang baris. Jadi ini namanya saya copy ke sini. Kurang baris. Kita lihat nomor urut. Nomornya 1, 2, 3, 4. Nah, kalau pengen dia keluar berdasarkan nomor urut, dimana mau kasih? Ini saya warnai aja. Saya kasih warna kuning. Saya kasih angka 1. Nah, kita pengen mencari data nomor 1 untuk mapel IPA, IPS, matematika. Ya, ini ada 4. Jangan bingung ini ya. Saya biar gak ketik ulang.
Jadi kalau ini saya ubah jadi bahasa, dia ikut berubah. Itu aja enak. Tapi yang ini abaikan ya, kita fokus yang di sini. Kita pengen ngambil data nomor 1, berarti menggunakan if sama dengan if buka kurung, ya. Kuncinya ke sini. Apabila K1 kosong, kosong itu pakai kutip ganda kalau dalam pemrograman. Apabila K1 kosong, maka hasilnya kosongkan juga. Jika isi, jika isi tolong dong cari nomor kolom ke-1, nama kolom kedua, berarti IPA kolom ke-3. Jadi di sininya 3, kita buat pas. Kenapa pas? Kita pengen exact match supaya benar-benar sama. Kita enter ke sini. Yes, 80, benar ya? Nah, K1-nya kita absolutkan ya. Ini absolutkan, tinggal narik ke bawah. Oh salah. Benar, tinggal ubah ini aja kolom. Ini kolom ke 4. Ini kolom ke 1. Ini kolom ke 5. Ini kolom ke 6. Udah tinggal ganti. Iya, 80. Kalau ini saya ganti 2, berubah kan? Ini saya ganti 3, berubah lagi 80. Ini saya ganti 4. Udah beres. Nyambung. Ya, buat kalau yang bawa rapotnya langsung. Ya, kalau pengen dicoba, coba kalau kita buat sendiri. Rapot median tadi kasih contoh dipakai di Kampar, di Kampar orang Riau, Medan, Pak berapa? Katanya pakai aja, pas pakai aja itu pelan 2 hari itu masuk 50.000 puasa. Enggak dia. Ini sudah ya. Ini nama siswa. Jadi ketik angka 1, dekatkan pointernya ke sini, kecil kan? Klik di kapan, tekan kontrol, tarik dia ke bawah. Di double klik di bawah. Tapi harus 2 nomor aja. Ini nama siswa, baru ini mapel ya. Ini kita turunin dulu. Ini kita turunin. Nah ini kita turunkan ya, kita merge cell, disenterkan. Ini nama siswa. Nah ini mapelnya di bawah. Mapel ada 14, saya ngambil dari sini ya, kita nyontek. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 ya. 14 ya. Saya malas ngetik ya, jadi kita buat dulu ini dulu. 9 ya. Berarti ada 9. Ini saya blok dulu caranya itu ya. 10. Oh di sini ya. Nah ini 9. Saya klik di sini ya. Kita ambil dulu. Nah, kalau di Excel ketika kita berbicara array itu himpunan, maka di sini harus menekan Ctrl Shift Enter deh.
Jadi semuanya masuk pindah ke sini. Dia itu fungsi transpose ini convert from vertical to horizontal or vice versa. Gitu ya. Jadi dia itu mengkonversi data dari vertikal ke horizontal atau sebaliknya dari horizontal ke vertikal. Tapi karena dia ini ada kurung kurawal ya, pangkalnya ada kurung kurawal, itu cirinya datanya bentuknya array. Kalau dalam pemrograman array itu satu himpunan. Kalau birapot ini diganti, ya di sini berubah ya. Ini saya ubah dulu bahasa Indonesia, saya ubah BIND biar nggak panjang. BIN ini bahasa Inggris, ini MTKW, ini sejarah I, PJOK seni budaya, SBD, ini kewirausahaan PKWU ya, PKWU saya ubah gitu aja. Sudah ya, sudah berubah semua ya. Maksudnya saya itu biar pendek. Nah ini sudah kecil ya, satu. Nah satu lagi, yang ini 1, 2, 3, 4. Berarti kita blok dulu 4. Blok 4, 1, 2, 3, 4. Di sini sama dengan transpose. Balik ke arah mana kita tuju tadi, blok juga di sini. Tekan Ctrl Shift Enter. Ini saya ubah MB saja. Nanti balikin aja lagi. Nah ini sudah satu lagi ya. Kalau satu lagi kita ini aja link. Nah ini udah geografi ya, udah masuk. Berarti masih ada satu lagi yang dibutuhkan jumlah nilai. Berarti ini mapel. Kita merge cell kan. Ini mapel. Nah di sini kita sama juga jumlah. Sudah jumlah, butuh sakit izin apa enggak? Sakit izin alfa. Nah, rata-rata perlu nggak? Peringkat pakai nggak? Dua hadiran ya. Ini jumlah sakit izin alfa. Nah, ini udah beres kan persiapannya? Tinggal kita ngasih nama, alamat rank. Rank itu kumpulan beberapa sel. Jadi pangkalnya di sini dari A5, berakhirnya di sini di sel T sini. T berapa ya? Nah ini turun lagi. T41 ya. Nah kita nggak mungkin kan ngapalin jadi sampai di sini. Nah supaya kita nggak lupa, ini blok aja. Ini blok, kita tarik. Nah kalau sudah, klik di sini. Kita kasih nama. Misalkan IHD di sini, enter. Ingatin aja namanya. Nah, kita modif yang punya Adit ini di sini. Ya, ini saya manage selkan. Ini misalkan satu kecil ya, kita gedein aja. Tapi kalau dua nanti besar, jadi kita ubah. Nah, kita kasih panah ya, kita kasih panah di developer. Di sini ada insert,
kontrol ini spin button. Nah ini spin buttonnya kita geser. Klik kanan di sininya. Klik kanan, format kontrol. Nah, current value-nya 1, minimum 1, maksimumnya 37 kan? Instrumentalnya biarkan 1, link cell-nya arahkan ke sini. Enter. Oke. Klik 40, kita coba dulu. Udah naik ya? Nah, nyampe sini udah sukses belum? Udah dapat belum? Emang kalau ngeliat tuh enak ya? Iya, kita bagi-bagi satu aja jadi cukup satu. Kelas berapa? Tinggal ganti nama. Developer tab-nya ada nggak? Di atas menu itu kayak gitu. Ada developernya nggak? Kalau belum ada, keluarin dulu. Oh belum ada. Coba kita file. Tinggal ganti nama pas selesai itu ngambil naiknya. Kalau itu di external option, kalau di skillnya ditambahkan, logika, dan tidak ada pemrograman VB, ya. Kecuali kalau mau pakai input form, pakai formulir di sininya. Kalau mau pakai form seperti formulir Eraport di Excel bisa, tapi kita harus bermain dengan VB, Visual Basic. Keluar total itu syntax error online berapa nantinya, keluar dia kalau nggak fungsi untuk membaca. Itu aja untuk bedanya. Boleh nanti ini di copy untuk sekedar nanti bisa diimplementasikan kasus Bapak Ibu gimana. Nah yang tadi dari Raihan bertanya masalah jadwal, saya sarankan pakai angka. Jadi ini formatnya udah rapi. Ini hari, ini jam keberapa, ini kelas kesininya. Jadi gini nantinya. Ini hari, kalau saya sarankan ini yang mempermudah. Ini hari, kemudian ini jam mengajar. Nah di sini kalau misalkan ini SD ya, SMP ya. Misalkan SMP-nya kelas 7 ya, SMP kelas 7, misalnya kelas 8, kelas 9, nah, misalkan 3, ada berapa kelas? Nah, 4 kelas semua. Kalau nanti kita buat misalkan 1 di sini ya. Bawa 1 kelas 2. Kelas 9 ada. Pas kemarin ada lebih kan? Ini misalkan bawa 7 orang yang nomor 1. Di sini 7, 2. Di sini 7, 3. Burung di putih. Iya, 7, 3, 1 ya.
Ini kan aksi be, neng rapot, neng aksenmu, Boten. Jadi Neng di sini Oma. tinggal berapa jam? neng Oma. Karena ya di sini Sama anak kelasku enggak, iya. Rasanya sih kafe. Ada kok. Nilai. Tapi jangan malu. 12,55. Ya. Aduh ya, Caranya gini. Belum Samo yuk. Sini. Samo. Di sini ada Akhirnya MIPA 6, MIPA 1 udah diambil, MIPA 2, MIPA 3. Yang belum ini terisi malah MIPA 5 dengan MIPA 6. MIPA 4 dengan MIPA 5. Ayo MIPA 5. Ayo MIPA 5. Jadi biar dua ini. hari ini yuk. Jadi ada 0. Saya ulang ya. Jadi di blok semuanya masuk ke number di custom di sini. Ini ada nolnya 1 kan? Klik aja tambahin lagi 1 di sini. Baru oke kan? Nah, jadi ada 02, 03 gitu. Jangan pakai kutip. Kalau pakai kutip, nanti ketika di phone mau dicari jumlah jam, nggak dapat dia yang ada kutipnya. Ya, kalau nggak pakai kutip kayak gini dapat. Nah, nanti di sebelah sininya kode gurunya buat seperti itu. Mudah itu untuk mencari tabrakan atau tidak. Itulah contoh istilahnya implementasi teknologi dalam proses pembelajaran. Jadi nggak uang-uang amat biasa aja. Cuman di sini nanti blok caranya sudah ada blok. Ini kan ada conditional formatting, new rule. Nah di sini kan ada format only unique or duplicate. Klik di sini. Kita nyarinya yang duplikat kan? Nih kalau sudah ketemu merahin aja kalau ada yang duplikat. Oke, ini oke. Nah nanti kalau ibu buat lagi 3 di sini merah. Berarti tabraknya di pada nama geser. Kan gitu. Pak itu kan cuma sebaris. Kalau baris yang lain gimana kan? Blok ini, ya blok ini kan ada format finder. Ya, kalau mau ngopi banyak 2 kali klik di sininya di icon-nya. Kalau ngopinya banyak, saya 2 kali ya. Nah, double klik, tinggal klik di sini terus saja klik. Mau berapa baris? Bebas sampai bawah. Itu format finder. Jadi nanti kalaupun ibu nulis di sini kode 7, di sini tulis 7 lagi, kebaca. Karena tadi udah diisi sama format finder. Jadi cukup sekali kasih perintah. Apa yang sudah kita diskusikan, terutama implementasi teknologi dalam proses pembelajaran, baik itu media yang sudah jadi ataupun penerapan seperti tadi saya contohkan, pengolah angka dalam mengelola penilaian hasil belajar. Ya, yang dari Lantabur, yang dari Raihan, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau suasananya kurang nyaman. Kalaupun ada yang mau di-share lebih lanjut, silakan nanti sharing dengan saya, nggak jadi masalah. Ya, khusus untuk misalkan jadwal bagaimana untuk pengecekan seperti ini kan udah kelihatan seperti ini. Nah, enaknya lagi kalau sudah seperti ini bisa langsung kita linkkan per kelas nantinya. Jadi untuk kelas 71, 72, 73, jadi kita nggak perlu pakai aplikasi yang lain, cukup berdayakan Excel. Jadi nggak banyak kita pakai yang lain. Ya, itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan.